Wah, nggak terasa ya, sudah memasuki materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah tanda pengenal pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Halo adik-adik peserta orientasi pendidikan kepramukaan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti kegiatan hingga saat ini. Dan juga saya ucapkan selamat untuk adik-adik karena adik-adik telah menjadi siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tulungagung ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak, Kak Aan Fitri Arianti. Nah, Kak Aan akan menyampaikan materi tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Sebelum kita melangkah ke materi yang lebih lanjut, bagi adik-adik, silahkan untuk mengenakan seragam pramuka lengkap ya, agar adik-adik bisa langsung mengetahui tentang tanda pengenal gerakan pramuka di seragam yang adik kenakan. Nah, mungkin bagi adik-adik yang pernah mengikuti pramuka sebelumnya, sudah tidak asing nih dengan materi kali ini. Namun, untuk adik-adik yang baru kali pertama mendengar tentang tanda gerakan pramuka, jangan risau. Kita akan membahas dan belajar bersama-sama. Silahkan disiapkan alat tulis menulisnya, baik buku, pensil, atau penghapus, dan catat hal-hal penting ya. Ayo kita mulai materinya. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu membahas tentang definisi dari tanda pengenal gerakan pramuka. Apa itu tanda pengenal gerakan pramuka? Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Jadi, kita bisa mengetahui identitas seorang anggota pramuka dari tanda pengenal yang dipakainya, seperti jabatan yang diembannya, ataupun penghargaan yang telah diterimanya melalui pakaian yang dikenakan oleh seorang anggota pramuka. Setelah kita membahas mengenai definisi tanda pengenal gerakan pramuka, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa fungsi tanda pengenal gerakan pramuka. Wah, tentunya adik-adik yang ada di rumah bertanya-tanya nih, bukankah semua tanda pengenal gerakan pramuka itu sama, Kak? Lantas, apa fungsinya? Jadi, semua tanda pengenal gerakan pramuka yang ada di pakaian adik-adik itu mempunyai arti masing-masing dan mempunyai fungsi masing-masing. Jadi, tanda pengenal gerakan pramuka berfungsi sebagai alat pengenal seorang pramuka. Tanda pengakuan, pengesahan atas keanggotaan, kecakapan, pemberian tanggung jawab hak dan kewajiban. Tanda pengenal juga berfungsi sebagai tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Tanda pengenal gerakan pramuka tidak berfungsi sebagai tanda pangkat dan perhiasan. Jadi, kalau adik-adik nih, misal punya keahlian khusus, adik-adik punya keahlian di bidang bernyanyi mungkin, atau yang lainnya, adik-adik bisa menjahit, atau mungkin bagi yang laki-laki bisa bermain gitar, atau punya keahlian di bidang tertentu, sesuai dengan potensi yang adik-adik miliki. Maka adik-adik akan mendapatkan tanda kecakapan yang akan adik-adik pasang di pakaian adik-adik. Jadi, ketika kita melihat tanda kecakapan, berarti kita tahu, oh, adik ini punya keahlian menyanyi, oh, adik ini punya keahlian menari, oh, adik ini punya keahlian IT.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, itu merupakan salah satu fungsi tanda pengenal gerakan pramuka. Lanjut ya. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Jadi, tanda pengenal gerakan pramuka mempunyai 5 macam. Apa saja itu? Mari disimak ya. Yang pertama, tanda umum. Yang kedua, tanda satuan. Yang ketiga, tanda jabatan. Yang keempat, tanda kecakapan. Dan yang kelima, tanda penghargaan. Jadi, kelima ini mempunyai definisi masing-masing dan mempunyai fungsi masing-masing. Untuk selengkapnya, mari kita cek. Mohon untuk disimak ya. Tetap stay. Setelah kita mengetahui 5 macam tanda pengenal gerakan pramuka, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum merupakan tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka, seperti tanda tutup kepala, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia. Misal nih, yang adik pakai di leher adik namanya setangan leher. Jadi, setangan leher masuk ke dalam tanda gerakan pramuka di bagian tanda umum. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka yang kedua adalah tanda satuan. Apa sih tanda satuan? Jadi, tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Macam-macam tanda satuan adalah 1. Tanda satuan kecil yang terdiri dari tanda barung bagi siaga, tanda regu bagi penggalang, tanda sangga bagi penegak, tanda reka bagi pandega, tanda krida bagi satuan karya pramuka. 2. Nomor gugus depan, kuartir dan majelis pembimbing. 3. Tanda satuan karya pramuka. 4. Badge daerah dan tanda wilayah. Dan yang kelima adalah tanda satuan lainnya. Nah, kakak kasih contoh ya. Misal, untuk adik-adik saat ini berada di usia penggalang. Jadi, tanda satuan kecil di usia penggalang adalah tanda regu. Biasanya, tanda regu dipasang di bagian lengan kiri. Mungkin adik-adik bisa cek di seragam pramuka yang adik pakai. Selanjutnya, yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Macam-macam tanda jabatan adalah bagi peserta didik. 1. Tanda pemimpin barung utama atau sulung, pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin sangga utama atau pradana, dan ketua racana. Yang kedua, tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung, regu, sangga, dan reka. 3. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida. 4. Tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pandega. Untuk ini, bisa dari ranting sampai dengan nasional ya. Selanjutnya, bagi anggota dewasa,
Ada yang pertama, tanda pembina dan pembantu pembina. Ini untuk usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua, ada tanda pelatih pembina. Yang ketiga, tanda majelis pembimbing. Ini dari gugus depan sampai nasional juga ya. Yang keempat, tanda andalan dan pembantu andalan. Dan yang kelima, tanda jabatan lainnya. Nah, contoh di tanda jabatan, misalnya nih, adik merupakan pemimpin di regu. Jadi adik akan mempunyai tanda di pakaian adik yang menunjukkan bahwasanya adik merupakan pemimpin regu tersebut. Selanjutnya adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan di gerakan pramuka hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Macam tanda kecakapan ada dua. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU. Yang kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK. Ini ya, misal adik-adik punya keahlian khusus, adik bisa mendapatkan tanda kecakapan yang akan adik sematkan di pakaian pramuka adik-adik sekalian. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang kelima adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda penghargaan terdiri atas tanda penghargaan bagi peserta didik dan tanda penghargaan bagi orang dewasa. Semisal contoh adalah tanda bintang tahunan atau tanda penghargaan bintang tahunan, yaitu tanda yang biasanya diberikan kepada seorang pramuka baik tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Loh, terus bintang tahunan itu diberikan atas dasar apa? Jadi, biasanya bintang tahunan diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan kepada organisasi dan keaktifannya sebagai anggota gerakan pramuka selama 1 tahun atau kelipatannya. Demikian tadi materi mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh adik-adik semuanya. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, dan like, comment, and share. Terima kasih, mohon maaf apabila Kak salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.
Nah, setelah ini ada video profil Pramuka MTSN 2 Tulungagung. Nih, disimak baik-baik ya. Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tulungagung. Pramaster, Pramuka Amat Santri Tercinta, merupakan organisasi pramuka di MTSN 2 Tulungagung. Melalui Pramaster, bakat dan minat kalian akan tersalurkan dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Tak hanya itu, pramuka juga memberikan banyak pengalaman dan mengajarkan arti kebersamaan. Pramaster menjadi wadah para siswa yang ingin meraih prestasi kepramukaan maupun non-kepramukaan. Tunggu apa lagi? Saatnya mengukir kisah bersama kami, Pramaster. Kami tunggu kedatangan kalian. Demikian video profil Pramuka MTSN 2 Tulungagung. Gimana adik-adik OBK tahun ini? Seru kan? Semoga kita bisa mengambil ilmu dan manfaat dari OBK virtual 2021.